Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin memberi klarifikasi untuk menyanggah unggahan kanal Rudy Layar Teologi di YouTube yang dikirimkan kepada saya oleh seorang anggota. Saya tidak kenal dengan Rudy Pan dari Layar Teologi. Hal pertama yang harus diketahui, bagaimana setting awalnya. Saya diundang oleh PSAP Ukrim, Pusat Studi Agama dan Perdamaian Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, untuk membahas topik Natal pertama, Sukkot atau Hanukkah, dalam satu diskusi pada tanggal 27 Desember 2021. Saya pada sisi Sukkot dan Ibu Rita Wahyu pada sisi Hanukkah. Diskusi secara online berjalan lancar sekitar 2 jam. Kemudian, tanpa diketahui saya dan panitia, muncul unggahan Layar Teologi dengan judul provokatif, Pendeta BO, Bohong dan Bodoh. Apa peran Rudy Layar Teologi dalam diskusi itu? Tidak ada apapun. Melihat isu kontroversial dalam diskusi tersebut, ia pun menggelembungkan apa yang dia pikir dapat digelembungkan pada situs miliknya. Bahkan dengan dibumbui kata-kata umpatan terhadap nama saya yang notabene tidak pernah dikenalnya. Kata BO atau Bo dalam bahasa Ibrani berarti datanglah. Seperti dalam kalimat Bo Ha'adon Yeshua dalam Wahyu 22 ayat 20. Yang artinya, datanglah junjungan Yeshua. Sebuah kata yang netral, bahkan baik, tetapi dalam tayangan videonya, yang kata ini sudah dikonotasikan sebagai umpatan. Sejak awal presentasi dalam diskusi itu, untuk mencegah salah paham, saya sudah memberi disclaimer bahwa bahasan saya tidak dimaksudkan untuk menyerang dogma gereja tertentu, tetapi hanya ingin melihat aspek historis asal-usul 25 Desember dan mengajukan alternatif tanggal yang lebih tepat. Kemudian sesudah menganalisa berbagai ayat kitab suci, saya menambahkan sebuah ilustrasi berjudul Agatha de Simon Kefa atau Legenda Simon Petrus sebagai sumber kuno yang memberi indikasi yang searah dengan analisis ayat-ayat yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pemakaian Agatha de Simon Kefa bersifat tambahan dan bukan argumen pokok. Argumen pokoknya tetap dari Alkitab. Agatha de Simon Kefa adalah satu cerita rakyat di lingkungan Yahudi saat hubungan Kristen, bangsa-bangsa, dan umat Yahudi menjadi tegang. Agatha de Simon Kefa muncul di berbagai tulisan, ada yang memperkirakan muncul di abad 2 atau sebelum abad 5, ada juga yang menafsir dari abad 8. Dari mana saya mendapatkan kisah legenda ini? Saya membaca sebuah artikel berjudul The Birth of Yeshua, Evidence of the Old Source oleh Thomas Lancaster yang dimuat dalam Jurnal Mashiach 111 Fall 2012 atau 5773 Ibrani, yang diterbitkan oleh First Fruit of Science, penerbit Yahudi Mesianik di USA yang terkenal dengan reputasi yang baik. Jurnal tersebut tersedia dalam bentuk hard copy dan elektronik. Saya membeli edisi elektronik jurnal tersebut 3 tahun yang lalu, tahun 2018, sebelum pandemi. Kemudian di tahun berikutnya, artikel dalam Jurnal Mashiach nomor 111 ini dimuat kembali oleh penulisnya, Thomas Lancaster, sebagai artikel blog yang dapat diakses secara elektronik dengan gratis. Isinya sama, namun ia menyantumkan bahwa sumbernya dari Jurnal Mashiach nomor
111. Nah, kita lihat cover Jurnal Mesiah 111. Kemudian kita lihat juga daftar isi. Daftar isi dari Jurnal Mesiah nomor 111. Nah, saudara lihat di sana ada artikel The Birth of Yeshua tertulis di konten daftar isi halaman 21. Kemudian kita lihat lagi artikelnya sendiri. Ini artikel The Birth of Yeshua, Evidence of the Old Source oleh D. Thomas Lancaster. Di akhir tulisan, Thomas Lancaster, penulisnya, menyantumkan sumber referensi untuk Agatha de Simon Kefa. Nah, kita lihat di sana ada endnotes ya, sudah lihat di sana, memang tulisannya kecil-kecil, tetapi kita bisa melihat di sini angka 5. Nah, disinilah dia menuliskan semua referensi yang dia miliki. Kemudian kita coba besarkan ini. Saya besarkan, kita bisa lihat, walaupun masih juga kecil, tetapi ini lebih besar. Kita lihat di sana angka 5. Pada angka 5, itu dia menuliskan referensi untuk tulisannya. Jadi dengan maksud baik, goodwill, agar referensi-referensi ini dapat dilihat oleh peserta diskusi, saya mengkopasnya ke dalam laman PowerPoint saya. Tetapi saya sendiri membaca artikel ini dari Mesiah Journal berbahasa Inggris. Dan karenanya saya kutip sumber bacaan tersebut dengan mengetik sendiri. Lihat di sana ada tambahan tagar, tanda tagar yang tidak ada di dalam laman asli. Adapted from Mesiah Journal, tanda tagar merah itu di dalam aslinya tidak ada, itu saya tambahkan, saya ketik sendiri. 111, fall 2012 garis miring 5773. Dan ini saya ketik sendiri dengan melihat artikel yang saya print untuk saya gunakan saat membuat tayangan. Dan nomor halaman 24 juga tidak saya ketik. Nah, jadi kita lihat di sana sumbernya itu saya ya dikopas, diperbesar. Kita lihat di sana ada yang terakhir, baris terakhir sekali. Adapted from Mesiah Journal, tagar 111, fall 2012, garis miring 5773. Jadi, mengapa ditulis adapted from Mesiah Journal? Karena inilah dia yang saya baca. Bahwa yang di atas itu adalah referensi yang didapat dari artikel itu. Untuk menunjukkan bahwa memang cukup banyak tulisan yang sudah memuat Agatha de Simon Kefa. Ternyata hal yang sederhana ini digelembungkan oleh saudara Rudy Pan. Seakan-akan saya ingin memberi kesan membaca dari sumber berbahasa Ibrani, yang kemudian diimbuhinya dengan kata-kata hujatan. Padahal ia tidak menyadari bahwa presentasi itu disampaikan pada diskusi terbuka, suatu bentuk komunikasi lisan, yang segala sesuatu yang saya katakan dan saya tayangkan dapat ditanya secara langsung oleh setiap peserta diskusi secara terbuka kepada saya sebagai pemaparnya. Ini termasuk sumber referensi yang diberikan. Kalau saja Rudy Pan bertanya saat diskusi,
atau mengecek pada penulisnya secara langsung, maka ia akan tahu duduk perkara yang sebenarnya. Perlu ditambahkan, ini pencantuman referensi sebagai tayangan diskusi online tersebut dilakukan dalam setting komunikasi lisan dan bukan dimaksudkan sebagai pemuatan referensi buku cetak yang tidak memungkinkan ditanya secara langsung oleh pembacanya. Bila Rudy Pan merasa syak terhadap sumber referensi, seharusnya ia mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk apa yang diragukannya. Ini tidak pernah dilakukannya. Sebaliknya, ia membuat video sendiri di laman YouTube-nya dengan nada provokatif yang secara sadar atau tidak telah menghujat nama orang lain. Di dalam bahasa Ibrani ini disebut lashon hara, lidah jahat. Jadi masalahnya sebenarnya sederhana, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi karena videonya sudah diunggah kepada publik, maka saya harus melakukan klarifikasi publik yang sama. Kita lihat cuplikan ini. Intinya dia berbohong bahwa teks terjemahan yang dia pegang itu berasal dari sumber teks asli ya yang diterbitkan oleh Jelinek atau berdasarkan terjemahan dari Wout van Beckum ya. Nah, padahal saudara nanti akan melihat bahwa terjemahan dia itu berasal dari artikel blog dari seorang blogger yang bernama Sauna Manfredin. Saudara Rudy Pan langsung menghakimi dengan mengatakan dia berbohong tanpa melakukan investigasi yang cukup. Dalam seminar, sesudah menjelaskan, saya mengatakan, inilah sumbernya kalau ada yang mau lihat. Referensi itu rujukan. Bila ada peserta yang mau mengeceknya lebih lanjut, silakan. Ini goodwill. Ini adalah keterbukaan dalam diskusi. Dengan maksud baik untuk menunjukkan legenda ini sudah dimuat di berbagai publikasi, seperti yang dimuat dalam artikel sumbernya yang ditulis dalam Messiah Journal oleh Thomas Lancaster. Nah, yang nanti yang dia nggak sadar itu ini saudara, adapted from Messiah Journal. Ya, ini menunjukkan kebohongan dia ya, yang luar biasa ini. Nah, di sini RP terperosok. Yang maha tahu ternyata tidak tahu. Justru artikel jurnal Messiah ini sumber bacaan saya. Ini saya beli sebagai e-jurnal, electronic journal tahun 2018. Baru sesudah saat itulah Agatha de Simon Keva, legenda Simon Keva, dipakai sebagai indikasi tambahan bahwa para murid Mesias Yeshua mengaitkan Hari Raya Sukkot, Pondok Daun dengan kelahiran Juru Selamat. Disebut tambahan karena tanpa legenda Simon Keva sekalipun, indikasi kelahiran Yeshua pada Hari Raya Sukkot tetap dapat diturunkan dari ayat-ayat Alkitab. Kita akan membahas dua hal. Pertama, sumber terjemahan ya, dan kemudian copy paste ya, sumber terjemahan tersebut. Ini boleh dilakukan. Namun sayangnya, pembahasan dua hal tersebut dipenuhi dengan bubbles, gelembung sabun, gelembung umpatan yang jauh dari nilai-nilai tata krama. Ya, ternyata semuanya berasal dari dua buah artikel ya. Jadi sumber terjemahannya dari sebuah artikel, copy paste kutipan yang ini nih, sumber pustakanya juga ya itu dari sebuah artikel. Jadi bukannya dia ngetik, dia baca terus kemudian dia ketik, oh ini sumbernya dari sini gitu, bukan. Ini perlu diluruskan. Sumber bacaan memang dari artikel Thomas Lancaster, baik yang dimuat di jurnal Messiah yang berbayar, maupun dari artikel blognya yang isinya sama namun gratis.
Namun, tulisan adapted from Messiah Journal tagar 111 Fall 2012 garing 5773 sesungguhnya saya ketik sendiri dengan melihat hasil print artikel yang bersangkutan. Jadi e-magazine itu saya print, ini artikelnya di print dan berdasarkan apa yang saya lihat dalam printannya saya ketik sendiri. Terjemahan Pendeta BO itu bukan dari teks Ibrani dan Inggris ya, terjemahan Inggris, tapi dari artikel yang ditulis oleh Shauna Manfredin yang mulai dari awal kalimat. Jadi dia mulainya begini, you will not celebrate. Nah, dan selanjutnya ya, sedangkan nanti dua teks terjemahannya itu tidak mulai dengan kalimat begitu. Ini adalah ketidakcermatan pengamatan RP. Ada 3 artikel Inggris yang disebutkannya. Lalu ia memastikan bahwa saya memakai artikel Shauna Manfredin dengan ciri kalimat you will not celebrate. Jelas salah, karena kalimat you will not celebrate tercetak jelas pada artikel Thomas Lancaster yang dimuat dalam Jurnal Masiah nomor 111. Kalau RP seorang yang cermat, ia seharusnya memperhatikan bahwa saya menyantumkan sumber lain yang tertulis. Adapted from Masiah Journal nomor 11. Yang dengan peransangkanya ini dikopas. Tetapi informasi ini malah tertutup di depan matanya. Karena ia terus-menerus berprasangka bahwa saya membaca artikel blog Shauna Manfredin. Justru artikel Lancaster inilah yang menjadi sumber bacaan saya. Dalam hal ini, RP telah teledor dengan tidak mempertimbangkan artikel Lancaster yang jelas memulai kutipan Agatha de Simonkeva dengan kalimat you will not celebrate. Jadi bagaimana kemungkinannya? Diduga Shauna Manfredin mendapat versi Agatha de Simonkeva yang dibahasnya dari artikel Thomas Lancaster yang sudah memuatnya pada Masiah Journal nomor 111 tahun 2012, yaitu sekitar 9 tahun yang lalu. Adalah jurnal Mesiah ini yang saya baca. Sama sekali bukan artikel Shauna Manfredin. Nah, mulai terungkap. RP tidak melakukan investigasi dengan lengkap. Ia tak menyampaikan kutipan Agatha de Simonkeva yang ditulis oleh Lancaster kepada viewernya. Mari kita perhatikan apa yang ditulis Lancaster dalam Masiah Journal 111. Kutipan yang terpisah berbunyi, you will not celebrate the festival of unleavened bread, dalam kurung Hag Hamatzot, but instead celebrate the day of his death. And in the place of the festival of Shavuot, celebrate the 40 days from his execution until after his ascension to the firmament. And in the place of the festival of Sukkot, you will celebrate the day of his birth. And on the 8th day from his birth, you will celebrate his circumcision. Dari Agatha de Simonkeva. Itu ditulis oleh D. Thomas Lancaster. Dan saya tambahkan di sana, adapted from Jurnal Masiah, tagar 111, Fall 2012, garing 5773, page 24. Perhatikan, Lancaster dalam Masiah Journal nomor 111, halaman 24, memulai kutipan Agatha de Simonkeva dengan kata, you will not celebrate. Kalian tidak akan merayakan. Tepat seperti yang saya kutip.
Jadi isu yang digelembungkan oleh RP ternyata salah sasaran, bias namanya, dan bukan berdasarkan investigasi yang cermat. Dan karena itu bukan kebenaran. Terjemahan pendeta BO ini juga memakai kata-kata yang berasal dari kata-katanya Sauna Manfredin itu, yaitu unleavened bread, ya, Shavuot dan Sukkot. Jadi ada 3 di situ. Sedangkan teks terjemahan bahasa Inggris yang ada 2 ini, ya, itu tidak memakai kata-kata tiga kata ini, ya saudara-saudara, ya, tidak memakai kata 3 ini. Jadi yang satu memakai unleavened bread, kemudian feast of week, kemudian feast of booth, ya. Jadi itu yang dipakai. Kemudian yang kedua, terjemahan yang kedua, feast of the Passover, kemudian feast of Pentecost, dan feast of Tabernacle. Ya. Nah, di sini pengamatan RP hanya terfokus pada satu artikel, yaitu dari Shauna Manfredin. Padahal Thomas Lancaster justru memakai istilah Hak Hamatzot, Shavuot, dan Sukkot yang diterjemahkan sebagai roti tak beragi, Pentakosta, dan pondok daun. Jurnal Mesiah nomor 111 halaman 24. Ketiga hari raya ini bahkan sudah dirayakan secara rutin oleh umat Mesianik di Indonesia setiap tahun selama 22 tahun terakhir. Mari kita lihat tulisan Lancaster dalam Mesiah Jurnal 111 halaman 24. Saudara lihat di sana heading The Three Pilgrimage Festival. Lalu ada satu alinea, lalu kemudian di bagian yang terpisah saya baca untuk saudara. You will not celebrate the festival of unleavened bread, dalam kurung Hak Hamatzot, but instead celebrate the day of his death, and in the place of the festival of Shavuot, celebrate the 40 days from his execution until after his ascension to the firmament. And in the place of the festival of Sukkot, you will celebrate the day of his birth, and on the 8th day from his birth, you will celebrate his circumcision. Agatha de Simon Kefa, sekali lagi, adapted from Jurnal Mesiah, tagar 111, Fall 2012, garing 5773, page 24. Saya terjemahkan. Jadi headingnya, subheadingnya itu 3 hari raya ziarah. Kita baca bagian Agatha de Simon Kefa. Kalian tidak akan merayakan hari raya roti tak beragi, tetapi merayakan kematiannya. Pada perayaan Shavuot, rayakan 40 hari dari penyalipannya sampai kenaikannya ke angkasa. Dan pada hari raya Sukkot, kalian akan merayakan kelahirannya. Dan 8 hari dari kelahirannya, kalian merayakan penyunatannya. Itu terjemahannya yang tepat dari bahasa Inggris yang dimuat dalam Jurnal Mesiah 111 Fall 2012 garing 5773 halaman 24. Ya, adapted from, diambil dari Jurnal Mesiah nomor 111. Perhatikan, Lancaster tidak memakai istilah Feast of Weeks dan Feast of Booths atau Feast of Passover dan Feast of Pentecost dan Feast of Tabernacle. Semua itu tidak pernah dipakai oleh Lancaster. Tetapi memakai Feast of Unleavened Bread, yaitu hari raya roti tak beragi, Shavuot dan Sukkot, seperti yang saya gunakan karena saya memang menerjemahkan tulisannya yang dimuat dalam Mesiah Jurnal 111. Lalu apa yang mau dipermasalahkan? Dari buku Saints and Role Models in Judaism and Christianity ini, itu ada satu artikel yang ditulis oleh Van Beckum ini.
Ya, itu di dalam halaman 293 sampai 296. Nah, kutipan yang diambil oleh Pendeta Beo itu ada di 295, 296. Ya, tapi itu sedikit ya, 295 akhir sama sedikit tambahan di 296, tambahan sedikit 1-2 baris di sana. Ya, saudara lihat di sini, ini saya sengajain ya. Saya sengajain kalimat sebelumnya saya hadirkan untuk saudara. Ya. Ya, supaya saudara tahu bahwa dari dua terjemahan yang saya mau tunjukin ke saudara ini itu memakai kata-kata yang nggak dipakai sama si pendeta BO ini. Ya, berarti dia tidak membaca ini. Sumber yang saya baca dan saya kutip berasal dari artikel Thomas Lancaster yang dimuat dalam Messiah Journal nomor 111. If you act in this manner, ya, you will be favored to be equal to them, ya. Therefore, he comments, saudara-saudara. He comments, ya. Jadi ini he comments ini ada tulisan begini. Ini bukan artikel yang saya kutip. Tidak relevan. Nah, terjemahan saya sendiri sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Di situ saya menekankan kata-kata tetapi, sebagai ganti yang tidak tampak dalam terjemahan BO sendiri ya, karena memang dia mendasari pada terjemahannya ini Shauna Manfredin ini. Sekali lagi salah. Saya tidak pernah membaca artikel Shauna Manfredin. Jadi ini adalah prasangka, bukan investigasi. RP mengesankan maha tahu, tetapi ia tidak tahu. Wah, cuman dia ya copy paste saja ya dari artikel Thomas Lancaster yang berjudul Birth of Jesus at Sukkot, ya kan? Nah, ini Thomas Lancaster ini bukannya setuju bahwa kelahiran Yesus itu pada hari raya Sukkot, bukan, justru dia menentang ya, menyatakan bahwa Sukkot itu cuman spekulasi teologis atau keyakinan teologis saja ya, jadi tidak ada bukti-bukti historisnya. Jadi Thomas Lancaster ini justru malah membantah historisitas dari legenda Simon Petrus itu. Agaknya, bila demikian kesimpulannya, ini menunjukkan RP belum membaca seluruh tulisan Thomas Lancaster. Ia baru memahami bagian awal pembahasan. Lancaster memakai istilah spekulasi atau kira-kira karena tidak ada pernyataan eksplisit tentang kelahiran Yesua pada Sukkot dalam Injil. Karenanya kita hanya dapat mengira-ngira. Dia katakan, we can only speculate. Tulisnya. Begitu bahasanya. Jadi, spekulasi itu kita dapat mengira-ngira. Kita hanya dapat mengira-ngira. Karena itu bahasa yang dipakainya tidak memutlakkan sesuatu. Namun, ini tidak berarti ia membantah legenda Simon Petrus. Legenda mungkin tidak dipastikan bersifat historis. Namun legenda punya fungsi kultural yang menunjukkan nilai-nilai budaya tertentu pada zamannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan kesimpulan Lancaster pada akhir artikelnya. The source text behind Agatha de Simoncaifa seems to reflect an era before the Christian custom of celebrating his birth in conjunction with the winter solstice. The legendary story recalls a time when believers still kept the biblical festival, but attached messianic significance to their observance of the Jewish holidays. Since the believers in the story are Jewish, the legend may provide us a glimpse of the early Jewish believer celebrating the Master's birth at the festival of Sukkot. If so,
It offers some justification for reviving the lost tradition in the Messianic Jewish movement. Saya terjemahkan. Naskah sumber di balik Agatha de Simon Kefa tampaknya mencerminkan era sebelum kebiasaan Kristen merayakan kelahirannya bersamaan dengan titik balik matahari musim dingin, yaitu disebut winter solstice. Kisah legendari ini mengingatkan saat ketika orang percaya masih memelihara perayaan-perayaan Alkitabiah, tetapi melekatkan signifikansi mesianik pada perayaan hari-hari raya Yahudi itu. Lanjutannya, karena orang-orang percaya dalam cerita itu adalah orang Yahudi, legenda itu dapat memberi sekilas gambaran kepada kita tentang orang-orang percaya Yahudi mula-mula yang merayakan kelahiran Sang Junjungan, maksudnya Yeshua, di hari raya Sukkot. Jika demikian, legenda itu menawarkan satu pembenaran untuk menghidupkan kembali tradisi yang hilang dalam gerakan Yahudi Mesianik. Kesimpulan Lancaster ini justru secara positif melihat Agatha de Simon Kefa yang menawarkan peluang untuk menghidupkan kembali tradisi yang hilang dalam gerakan Yahudi Mesianik, yaitu peringatan kelahiran Mesias pada hari raya Sukkot. Jelas, untuk memahami cara pembahasan ala Lancaster, seseorang harus memakai cara berpikir seperti spektrum warna pelangi dan siklis. Bukan cara berpikir hitam putih dan linier seperti yang ditunjukkan oleh RP. Nah, kalau sumber catatan kaki pustakanya si Pendeta Beo ini, itu dia copy-paste dari catatan kaki di artikelnya Birth of Jesus at Sukkot, ya, tulisan Thomas Lancaster. Itu pasti, karena inilah naskah sumber yang saya pakai. Catatan kaki ini catatan kaki nomor 5, ya, Agatha de Simon Kefa ini. Ya, dia kasih catatannya. Sebetulnya titiknya di sini. Di 310 titik. Nah, di sini nih. Ya, 310 titik sudah. Tapi dia nggak tahu. Ya, dia asal copy paste aja, dia tarik gitu, dia sortir gitu sampai sini nih saudara-saudara, sampai adaptive from Messiah Journal. Dia nggak bisa ngebedain bahwa yang ditulis di di baris terakhir ini itu maksudnya itu artikelnya si Lancaster itu, ya, itu yang ada di sini tuh diadaptasi dari jurnal Mesiah ini. Ini adalah prasangka RP. Terjadi karena tak ada investigasi kepada penulis yang bersangkutan. Artikel dalam jurnal Mesiah dan artikel blog isinya sama, termasuk catatan kakinya. Seperti yang sudah dikatakan, sumber referensi dalam catatan kaki nomor 5 itu dikopas agar dapat dilihat oleh peserta diskusi yang berminat dalam setting komunikasi lisan. Bila syak, harap bertanya. Tapi sejak 3 tahun yang lalu, artikel yang saya baca adalah artikel dalam Messiah Journal. Jadi dengan melihat hasil print artikel tersebut, saya ketik sendiri adapted from Messiah Journal tagar 111, vol 2012 garing 5773. Mengapa RP dapat menetapkan apa yang saya lakukan sementara ia tidak melihat langsung apa yang saya kerjakan? Ia merasa maha tahu, namun ia tidak tahu. Ya, ketika di sini nih, saudara lihat di sini ya, ketika di video intrafaith dialogue ini, itu ketika dia memberikan terjemahannya ini dalam bahasa Indonesia ini, kemudian dia bilang sumbernya ini bohong.
ya saudara-saudara ya. Harusnya dia mengatakan bahwa terjemahan ini itu dari artikel blog. Ya, saudara-saudara ya, harusnya dari artikel blog itu karena memang kata-kata yang dia pilih maupun terjemahan dari awal kalimatnya pun itu sama dengan yang di artikel blog itu. Nah, ini menghakimi lagi tanpa investigasi. Menuduh orang membaca artikel Shona Manfredin padahal saya tidak pernah membaca apalagi memakainya. Sesungguhnya ini tuduhan tanpa dasar karena menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Seperti ia tidak punya jurus lain. Kalau RP itu jaksa, maka ia akan menjadi jaksa yang serampangan. Jangan sampai ia jadi hakim, karena vonisnya akan bias alias menjauhi keadilan. Mengapa RP tidak menunjukkan kepada viewernya kutipan Agatha de Simonkeva yang berasal dari artikel Thomas Lancaster? Ini perlu dipertanyakan. Tentunya ia sudah membacanya, karena ia pernah mengulas tulisan Lancaster walaupun ulasannya tidak lengkap, parsial, dan one-sided. Tetapi mengapa ia bersikeras menuduh orang pasti membaca artikel Shona Manfredin? Ini bias RP yang mungkin tidak disadari atau mungkin juga disadari. Bila disadari, dapat diduga, ia ingin menutupi kenyataan bahwa tulisan atau kutipan Agatha de Simonkeva dari artikel Thomas Lancaster sama dengan versi Agatha de Simonkeva yang saya kutip pada presentasi saya. Karena memang saya mengutip dari Lancaster. Dan kalau ini diungkapkan, maka semua isu yang digelembungkannya menjadi kempes. Karena semuanya hanya angin rekaan semata. Nah, kenapa dia nggak jujur aja ya, dia ngomong bahwa saya ini menerjemahkan dari artikel sebuah blog ya yang dikelola oleh Shona Manfredin itu. Mengapa orang harus mengatakan apa yang tidak pernah dilakukannya? Coba cermati. Saya baru tahu ada artikel Shona Manfredin dari unggahan video RP sesudah diskusi 27 Desember 2021. Padahal saya menyiapkan materi paparan saya sebelum diskusi 27 Desember 2021. Lihat, tidak ketemu. Time frame-nya saja sudah tidak cocok. Belum aspek lainnya. Masalahnya sederhana. Saya membaca artikel berjudul The Birth of Yeshua at Sukkot oleh Thomas Lancaster di Masaya Jurnal nomor 111 sejak 2018. Materi Agatha de Simonkeva dalam artikel itu sudah saya bagikan sejak 3 tahun yang lalu dalam kaitan dengan perayaan Sukkot pada berbagai kesempatan, termasuk di media publik seperti radio dan medsos. Materi yang sama dipaparkan dalam diskusi berjudul Natal Pertama, Sukkot atau Hanukkah. Tanpa cek dan recheck, Saudara Rudy Pan mempermasalahkan catatan referensi yang diambil dari naskah sumber yang sebenarnya ditujukan dengan maksud baik agar para peserta diskusi yang berminat dapat mengeceknya. Tidak salah mempertanyakan sesuatu bila sesuai dengan prosedurnya. Namun yang disayangkan adalah bila dilakukan dengan menggelembungkannya dengan kata-kata umpatan dan hujat yang tidak mencerminkan sama sekali nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keadilan. Untuk kata-kata sia-sia yang diucapkan, Yeshua HaMashiach, junjungan kita, mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Ajaran Yesus Sang Mesias jelas menempatkan kata-kata umpatan dan hujat yang diucapkan seseorang lebih mencerminkan keadaan hati orang yang mengucapkannya daripada objek yang dilihatnya. Dalam bahasa Ibrani ada ungkapan midah keneged midah, ukuran demi ukuran. Dengan ukuran Anda mengukur, itu juga yang diukurkan kepadamu. Di lingkungan Kristen ini dikenal sebagai hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu juga yang dituai. Sebaiknya berhati-hati dengan kata-kata, karena kata sia-sia yang diucapkan seseorang akan kembali kepadanya. Kesimpulan, unggahan Saudara Rudy Pan, layar teologi, tentang presentasi Pendeta Benjamin Obadiah pada diskusi Natal pertama terbukti hanyalah gelembung-gelembung sabun, prasangka yang sama sekali tidak benar. 2. Anggapan alias asumsi RP bahwa saya membaca artikel blog Sauna Manfredin hanyalah prasangka sepihak RP tanpa investigasi lengkap, tanpa bukti, tidak benar alias salah besar. 3. Kutipan sumber referensi yang dituduhkan oleh RP seakan-akan saya ingin mengesankan orang bahwa saya membaca artikel asli Ibrani sesungguhnya tidak benar dan tidak pernah diinvestigasikan dan dicek kepada saya sebagai pemapar dengan cara bertanya secara terbuka dalam diskusi online yang bersangkutan atau sesudah diskusi sekalipun. Dan karenanya ini hanyalah satu prasangka sepihak dari Rudy Pan. 4. Berbagai referensi dari artikel Thomas Lancaster sesungguhnya ditampilkan dengan maksud baik, goodwill, untuk menunjukkan bahwa materi Agatha de Simon Keva sudah dibahas dalam berbagai publikasi. Dan ini ditayangkan dalam diskusi terbuka secara online sebagai bentuk komunikasi lisan yang terbuka untuk ditanya secara langsung. 5. Pencantuman tulisan adapted from Messiah Journal 111 Fall tahun 2012-5773 yang diprasangkakan sebagai kopas ternyata tidak benar. Sebuah tulisan sebagai suatu produk dapat dihadirkan dengan cara atau proses yang berbeda-beda. Suatu produk tulisan dapat dihadirkan melalui kopas, atau diketik langsung, atau kombinasi keduanya. Diperlukan investigasi yang lengkap, serta check and recheck untuk dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Investigasi serta cek dan recheck ini tidak pernah dilakukan oleh Rudy Pan. 6. Kutipan Agatha de Simon Keva yang saya gunakan dalam diskusi Natal pertama, Sukkot atau Hanukkah, diambil dari artikel The Birth of Yeshua at Sukkot oleh D. Thomas Lancaster seperti yang dimuat dalam Messiah Journal 111 Fall tahun 2012-5773 Ibrani yang diterbitkan oleh First Fruit of Science, penerbit Yahudi Mesianik di USA dengan reputasi internasional. Edisi digital e-Jurnal Messiah 111 tersebut sudah saya beli dan baca sejak tahun 2018. Dalam tayangan, hal ini dinyatakan dengan tulisan adapted from Messiah Journal nomor 111 Fall 2012-5773. 7. Dalam artikel tersebut, D. Thomas Lancaster penulisnya menyatakan bahwa kelahiran Yesua tidak tertulis secara eksplisit dalam Injil. Namun, ia tidak menentang kelahiran Yesua dirayakan pada hari Sukkot. Bahkan sebaliknya,
ia memakai Agatha de Simon Kepha atau legenda Simon Petrus sebagai indikasi atau suatu indikator bagi waktu kelahiran Yesua pada hari raya Sukkot. Sebelum munculnya tradisi perayaan kelahiran Yesua pada winter solstice di musim dingin. Pemakaian indikator merupakan satu yang biasa dilakukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan keagamaan. 8. Kegagalan saudara Rudy Pan menayangkan isi artikel The Birth of Yeshua at Sukkot oleh D. Thomas Lancaster kepada viewernya menunjukkan bahwa ia menyembunyikan fakta yang sesungguhnya agar dapat memojokkan orang lain sesuai dengan skenario yang disusun berdasarkan prasangka atau prejudisnya, guna meyakinkan viewernya. Atau, satu kemungkinan yang lain, dengan cara berpikir yang linier dan satu arah, ia sesungguhnya tidak mampu mencerna makna artikel Thomas Lancaster secara utuh, karena ini memerlukan cara berpikir siklis dan dua arah. 9. Indikasi kelahiran Yeshua HaMashiach pada hari raya Sukkot digali dari ayat-ayat Alkitab dan merupakan suatu opsi Alkitabiah yang sah untuk digunakan, baik dengan atau tanpa adanya Agatha de Simon Kepha. Hal ini dikarenakan Agatha de Simon Kepha hanyalah bersifat tambahan semata. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang termulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Marilah kita berpikir untuk hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita. Shalom, shalom.